Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Masruratul Ula dari kelas A Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 220204110061. Nah, di sini saya akan membahas tentang atau mempresentasikan mengenai hasil dari kajian hadis tematik milik kelompok sebelum saya, yaitu yang membahas tentang child free. Nah, child free ini merupakan istilah modern ya yang terkenal di kalangan sekarang dengan merujuk pada kebebasan anak atau hidup tanpa memiliki seorang anak. Nah, fenomena child free ini masih banyak diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini. Nah, karena hal ini merupakan hal yang cukup kontroversial dalam konstruksi masyarakat Indonesia yang menilai bahwa anak merupakan sebuah anugerah dan juga menjadi sebuah tujuan dari sebuah pernikahan. Langsung saja, ini hadis utama yang dipakai dari kitabnya Sunan Abu Dawud, hadis ke-2050 yang terdapat pada Kitabun Nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ahmad bin Ibrahim, hadatsana Yazid bin Harun, akhbarana Mustalim bin Sa'id bin Ukht, Mansur bin Zadan an Mansur, yakni Ibnu Zadan, an Muawiyah bin Qurrah, an Ma'qil bin Yasar, qala ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala inni asobatu imro'atan data asabin wa jamalin wa innaha la talidu afa atazawwajuha qala la summa atau sania fanahahu summa atau salisa faqala tazawwajul wadudal ulud fa inni mukasirum bikumul umam, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa'id, anak saudari Mansur bin Zadan, dari Mansur bin Zadan, dari Muawiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yasar. Ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik. Akan tetapi dia mandul. Apakah aku boleh menikahinya? Beliau menjawab tidak. Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya. Kemudian ia datang ketiga kalinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur atau banyak keturunan, karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian. Nah, kalau dilihat dari jalur sanadnya dari Abu Dawud ini memiliki kualitas hasan li dzatihi dan sanadnya bersambung semua. Nah, terus selanjutnya hadis-hadis pendukungnya antara lain dari Ahmad bin Hambal di hadis ke-12202. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Asin wa Affan qala hadatsana Khalaf bin Khalid hadatsani Hafs bin Umar an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ba'ah wa yanha 'anit tabtal nahyan syadida wa yaqulu tazawwajul wudud al-wulud inni mukatsirul anbiya yaumal qiyamah. Nah, ini nyaris sama ya intinya dari hadis utamanya tadi itu. Lalu hadis pendukungnya yang lain juga ada dari Mustadrak Hakim 2007, dari hadis ke 2732. Ini bisa kita lihat semua di mind mappingnya kelompok sebelumnya, ini sudah sangat jelas dari kelompok yang bahas tentang child free ini. Terus ada juga hadis pendukung lainnya yaitu dari An-Nasai yang hadis ke 3175, hadisnya dari Ibnu Majah ke 1853, ada juga dari Ibnu Hibban yaitu hadis ke 4057 dan sebagainya. Nah, ini juga terdapat korelasi mengenai child free itu yang sudah terdapat di dalam hadis ini dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, untuk memahami teks hadis secara tematik, yaitu tentang child free yang kita bahas saat ini, perlu upaya untuk meninjau bahwa teks-teks hadis itu tidak berlawanan atau kontradiktif dengan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Dalam hal ini memperbanyak keturunan memiliki keterkaitan dengan beberapa ayat Al-Quran, antara lain
dalam Quran surah As-Saffat ayat 77, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan anak cucu melanjutkan keturunan. Ada juga dalam Quran surah Saba ayat 35 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu mu'adzabin, yang artinya, dan mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diadab. Ini juga yang terakhir ada dari Quran surah Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaquna fiha tahiyatan wa salama, yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, syarah hadis sebelumnya yang sudah saya sebutkan, ini menganjurkan untuk menikah dengan perempuan yang penuh kasih sayang terhadap suaminya, lemah lembut, beretika yang baik, penuh khidmah, dan manis mukanya saat dilihat. Nah, hal ini selaras dengan Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 37 dan surah Ar-Rum ayat 21. Hadis tadi itu juga menganjurkan untuk menikahi perempuan yang produktif. Hal ini bertujuan untuk menjalin keharmonisan antara kedua pasangan dan menjadi wasilah daripada tuntutan syarak, yakni memperbanyak keturunan tadi tuh, agar supaya meningkatkan jumlah kuantitas umat Rasulullah SAW. Sebagian mutakhirin berpendapat menikahi perempuan yang tidak bisa melahirkan keturunan atau mandul itu diperbolehkan jika memang terdapat masalah. Contohnya seperti menikahi kitabiah karena khawatir terdapat mafasid saat mendidik anak, atau memiliki budak memlukah yang jelek pekertinya dan minim pengetahuan agama. Tujuan Rasulullah bersabda, beliau berbangga dengan umat lain sebab banyaknya umat Rasulullah SAW. Sebagai penyebab beliau menganjurkan untuk menikah dan mempunyai keturunan tadi itu. Hal ini sesuai dengan dua perkara, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Maksud cinta kepada Allah yaitu pertama, usaha untuk terus memproduksi keturunan sebagai bentuk tetapnya jenis hewan, menampakkan keajaiban ciptaan Allah dan mengalirnya hikmah Allah. Sedangkan cinta kepada Rasulullah yaitu dengan memperbanyak apa yang telah beliau banggakan dengan umat ini. Nah, syarah hadis ini dikutip dari Syihabuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Husain bin Ali bin Ruslan dari Syarah Sunan Abu Dawud juz 9 halaman 264 sampai 266. Lalu berikutnya, makna tekstual dari hadis tentang child free yang merujuk pada hadis utama Abu Dawud tadi itu, dan juga beberapa hadis pendukung lainnya, yaitu untuk melihat lebih jauh keterkaitan teks hadis dengan fenomena child free, itu perlu ditinjau makna-makna tersiratnya yang terkandung dalam teks hadis itu tadi. Dalam kitab Syarah Aunul Ma'bud karyanya Syekh Abu Abdurrahim Syaraful Haq, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kriteria perempuan yang baik untuk dinikahi menurut Rasulullah adalah yang al-wadud dan al-walud. Nah, ini juga sudah terdapat, kata-kata ini sudah terdapat di dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, dari kriteria tersebut disebutkan al-walud adalah seorang wanita yang mencintai suaminya, sedangkan al-walud yaitu wanita yang banyak melahirkan. Penggunaan kedua sifat ini menunjukkan bahwa kondisi wanita yang subur namun tidak memiliki sifat menyayang lambat laun akan menyebabkan kurangnya atau bahkan hilangnya rasa cinta dari suaminya. Tapi al-wadud saja itu tidak cukup, harus diiringi dengan al-walud, dapat menyebabkan ketika tidak diiringi dengan al-walud itu dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan pernikahan. Sehingga tujuan dari pernikahan adalah untuk memperbanyak keturunan dan memperbanyak umat Rasulullah. Juga dalam kitab Hasyiat Al-Sindi dijelaskan bahwa lafaz illa innaha la talut adalah seorang yang mandul. Mandul sendiri dapat diketahui melalui dua cara, yakni dengan melihat ada atau tidak adanya haid, atau juga dapat dilihat dari pernikahan yang sebelumnya, apakah perempuan tersebut dapat memiliki keturunan atau tidak jika yang dinikahi adalah seorang janda. Nah, kemudian
Al-Wadud ini diartikan sebagai perempuan yang memiliki jiwa penuh kasih sayang terhadap pasangannya. Yang dimaksud dengan Al-Bakr atau perawan, sedangkan Al-Walud sendiri dimaknai sebagai perempuan yang subur, yakni dapat melahirkan banyak keturunan. Dari penjelasan cara hadis ini dapat dipahami bahwa kriteria perempuan yang baik untuk dinikahi itu juga meliputi dua hal. Yang pertama, memiliki sifat yang penyayang dan dapat melahirkan keturunan. Yang kedua dapat melahirkan banyak keturunan. Lalu hadis ini menganjurkan tentang menikah dan memperbanyak keturunan, mulai dari keturunan muncul sesuai dengan konteks zaman awal Islam, di mana memiliki banyak keturunan menjadi suatu hal yang sangat membanggakan. Nah, di sini juga terdapat pendapat para ulama dan para ahli. Itu yang pertama, menurut Sayyid Qutb dalam karyanya Fi Dilalil Quran, fenomena child free sebagai berikut. Yang pertama, korelasi fenomena child free bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek teologis dan aspek yuridis. Aspek teologis yang mendasar manusia dalam menjalankan kehidupan sosialnya, sedangkan aspek yuridis adalah niat untuk memiliki keturunan merupakan suatu ibadah, sehingga hukum untuk sengaja memilih child free itu dihukumi makruh atau tidak disukai. Dan selama keputusan untuk child free ini hanya bersifat sementara dan ada kemungkinan memiliki anak suatu hari nanti, atau istilahnya itu seperti menunda untuk memiliki anak gitu. Biasanya para pasangan muda yang menikah muda itu yang masih meniti karirnya itu juga saat ini masih banyak yang menunda untuk memiliki keturunan. Nah, hal ini menurut beliau dihukumi mubah. Begitupun sebaliknya, jika keputusan child free bersifat permanen, seterusnya tidak mau punya anak, itu sebagai tarik al-sunnah. Yang kedua, relevansi fenomena child free menurut Sayyid Qutb pada Quran surat Al-Isra ayat 31 dan Quran surah Al-An'am ayat 151 menghadirkan beberapa latar belakang yang mempengaruhi pasangan suami istri untuk melakukan child free, yaitu budaya, ekonomi, psikologis, dan sosiologis. Di sini juga Al-Ghazali menyatakan bahwa menolak anak sebelum potensial wujud, sebelum adanya seorang anak itu, sebelum sperma berada di dalam rahim perempuan, itu boleh. Pendapat beliau dalam mendapat dukungan Az-Zabidi secara tegas. Az-Zabidi mengatakan, idza la yajibu alaihi nikah illa inda wujudi syurutihi fa idza tazawwaja la yajibu alaihi illa al-mabitu wa nafaqahu fa idza jama'a la yajibu alaihi ayunzil fatarku kulli dzalika innama huwa tarkul fadilah. Yang artinya, karena sebenarnya seorang lelaki tidak wajib menikah kecuali saat terpenuhi syarat-syaratnya. Sebab itu, bila menikah, maka ia tidak wajib melakukan apapun kecuali menginap di suatu tempat bersamanya. Bila ia menyetubuhinya, maka tidak wajib baginya untuk inzal atau masukkan sperma ke rahim istri. Karena itu meninggalkan semua hal tersebut hanyalah meninggalkan keutamaan, tidak sampai makruh apalagi haram. Nah, sedangkan dari segi pandangan makosidnya, memiliki keturunan itu merupakan suatu tujuan dari sebuah pernikahan di samping tujuan-tujuan yang lain. Oleh sebab itu, diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan lembaga perkawinan, Allah Subhanahu wa taala mengakui garis keturunan tersebut. Begitu juga dengan masyarakat. Dengan adanya pernikahan ini juga dapat diakui secara agama dan secara negara jika kedua orang tersebut beserta keturunannya memiliki status yang sah di mata hukum dan negara. Di mata hukum dan agama. Akan tapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakui garis keturunan tersebut. Akibatnya secara vertikal, maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan secara horizontal dari kalangan masyarakat sendiri, itu tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkannya. Nah, keturunan ditinjau dari kebutuhannya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, melihara keturunan pada peringkat ad-daruriyah, seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina. Nah, yang kedua, memiliki keturunan pada peringkat al-hajiyah,
seperti keharusan adanya saksi dalam pernikahan, menyebutkan mahar ketika melangsungkan akad nikah dan diberikannya pada suami. Terus yang ketiga, memelihara keturunan pada peringkat tahsiniyah, seperti disyariatkannya khitbah atau peminangan, dibolehkan melihat wanita yang akan dipinang dan mengadakan walimah atau resepsi dalam pernikahan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa hadis serta ayat terkait dan beberapa pandangan ulama beserta syarah-syarah hadisnya ini yaitu pernikahan dapat dilakukan atas dasar beribadah kepada Allah, menjejaki sunnah Nabi dan diiringi dengan rasa ikhlas, mengikuti ketentuan syariat hukum dan mampu untuk bertanggung jawab. Pada umumnya, melangsungkan sebuah pernikahan diwujudkan untuk memiliki buah hati atau keturunan, yang merupakan sebuah hakikat dan anjuran yang diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak keturunan. Nah, dari adanya fenomena child free seakan menjadi masalah kompleks dalam perspektif agama. Menilai atau melihat fenomena child free dalam ranah ekonomi, hal ini akan dilakukan oleh kalangan bawah karena alasan kurangnya atau keterbatasannya ekonomi. Hal ini dilakukan oleh kalangan bawah karena alasan kurangnya terbatas. Seperti nanti memikirkan bingung untuk menyekolahkan anaknya, bingung untuk kehidupan sehari-harinya dan lain-lain. Sebaliknya, fenomena child free ini dipraktekkan atau dilakukan oleh kalangan atas, tapi sekarang ini yang banyak melakukan fenomena child free ini malah dari kalangan atas, yang kalangan orang-orang yang memiliki ekonomi yang cukup untuk memiliki seorang anak, malah mereka yang melakukan child free ini. Dengan alasan atau tujuan mereka melakukan ini anak akan berdampak pada kepadatan penduduk, ingin terlihat awet muda, atau bahkan jika memiliki anak ditakutkan terjadinya stunting pada anak yang tentu saja ingin mereka hindari. Itu yang alasan-alasan yang tersebar di kalangan masyarakat sekarang yang pro untuk melakukan child free ini. Namun semua itu tidak dapat menutup kemungkinan mereka bersembunyi pada tujuan atau sebuah alasan child free karena adanya kecacatan sistem reproduksi salah satu di antara mereka. Dengan adanya anggapan seperti ini, untuk keterbukaan dalam mengetahui reproduksi pasangan pranikah. Sebelumnya kayak untuk mengetahui pasangannya itu sehat atau mandul atau bagaimana gitu. Ditegaskan juga dalam hadis Nabi bahwa dianjurkan untuk menikah agar memperbanyak keturunan dan larangan untuk menikahi wanita yang tidak bisa menghasilkan keturunan atau istilahnya mandul. Sementara itu, melihat pendapat para ahli dan para ulama, jika memang child free tidak berdampak apa-apa dan bersifat sementara, maka hal itu boleh-boleh saja, seperti menunda keturunan dalam beberapa jangka waktu tertentu gitu. Tidak untuk selamanya. Namun jika memang memiliki tujuan memutus keturunan, maka berhukum makruh. Berbeda dengan pendapat Al-Ghazali dan Az-Zabidi bahwa menolak anak sebelum potensial wujud atau sebelum sperma berada di dalam rahim perempuan itu boleh. Dengan demikian, maka dalam fenomena child free ini masih berada pada taraf ikhtilaf, bukan hukum paten. Oleh karena itu, fenomena dengan hukum ikhtilaf ini tidak bisa diingkari. Yang harus diingkari ialah fenomena yang berhukum paten dengan kesepakatan dari para ahli. Kualitas hadis mengenai child free ini, hadisnya itu sahih li ghairihi ketika dilakukan kajian komparasi terhadap sanad dari hadis-hadisnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.